Apa sih trik rahasia dari jasa joki pinjol yang mereka itu bisa cepat cair dan langsung auto buat di ACC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas nih tentang apa sih sebenarnya trik rahasia yang digunain sama para joki pinjol untuk mempercepat pencairan pinjaman. Kemudian bagaimana sih proses kerja dari joki pinjol legal itu? Bohong nih kalau misal joki pinjol itu mengklaim bahwa mereka itu bisa mencairkan dana kalau nama dan data kita itu sudah masuk ke slik OJK. Teman-teman, jasa joki pinjol yang legal itu dapat dengan mudah ya mencairkan pinjaman karena mereka itu sudah punya banyak pengalaman dalam mengajukan pinjaman dan juga mereka itu berpengalaman dalam mengisi formulir secara konsisten. Mereka tahu bagaimana sih cara buat mengisi data secara resmi dan terstruktur, termasuk foto KTP dan tampilan wajah yang meyakinkan, serta data kalian ini yang masih bersih dan belum masuk ke slik OJK. Tapi teman-teman, kemampuan dari para jasa joki pinjol itu hanya sebatas pada pengisian data yang baik. Jadi mereka itu bukan ahli dalam hacking atau punya jalur orang dalam. Kalau teman-teman pakai jasa joki pinjol, maka ya uang yang kalian dapat itu harus berkurang ya, karena kalian masih harus bagi hasil dengan si penjoki pinjol ini. Apa sih sebenarnya perbedaan antara joki pinjol yang legal dan ilegal? Jasa joki pinjol ilegal itu harus dihindari buat teman-teman, karena mereka ini menggunakan data pribadi nasabah atau bakal gunain data pribadi teman-teman untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian apabila teman-teman ini menggunakan jasa joki pinjol ilegal, maka akan berkemungkinan tinggi untuk mendapatkan resiko adanya penyebaran data pribadi. Meskipun ada beberapa aplikasi pinjaman online nih yang agak mengesampingkan prosedur resmi, tetapi ya pada umumnya pinjol legal itu akan melakukan analisis profil kredit dulu sebelum mencairkan pinjaman. Teman-teman, walaupun ada yang namanya jasa joki pinjol, tapi sebaiknya kalian menghindari jasa seperti ini. Karena ya, yang pertama, meskipun ada kesepakatan di dalam pembagian hasil antara kalian dan dari jasa joki pinjolnya, tapi ya tetap aja kan nominal yang diterima kalian ini biasanya jadi kecil dan jadi nggak sebanding dengan resiko yang bakal kalian hadapi. Sebenarnya apa sih aturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dalam pinjaman online itu? Jadi teman-teman, OJK itu ya sebenarnya memberi aturan yang namanya TKB 90. TKB 90 itu merupakan indikator seberapa banyak tingkat kesuksesan pinjol dalam menagih nasabah yang gagal bayar atau galbay lebih dari 90 hari. Kemudian pinjol dengan TKB di bawah 90 ini bakal cenderung memiliki masalah dalam proses pencairan dan analisis kredit. Teman-teman bisa menghindari menggunakan jasa-jasa oknum joki pinjol karena ya mereka ini sebenarnya juga nggak sehebat yang terlihat, dan hati-hati bisa jadi teman-teman ini bisa tertipu dengan oknum-oknum dari jasa joki pinjol ini. Jadi buat teman-teman tolong ya, harap untuk berhati-hati ketika kalian mengajukan pinjaman online atau pinjol agar terhindar dari yang namanya penipuan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Buat teman-teman yang mau share tentang pengalamannya mengenai pinjaman online, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar yang diharapkan menjadi pembelajaran buat kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.